Dalam dua agama ini, dalam perspektif kitab suci, memiliki kesamaan yang sama. Di surah Maryam ayat 30, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Aku turunkan Nabi Isa dengan kitab suci Injil dan dia seorang nabi." Matius 10:4, koreksi kalau saya salah, Yesus diutus dan Yesus seorang nabi. Nah, artinya dari sini boleh silahkan menjadikan Yesus itu sebagai Tuhan. Tetapi itu apakah perkataan Yesus? Yesus tidak pernah mengatakan dirinya sebagai Tuhan. Dan kalau ada yang menjadikan Yesus sebagai Tuhan, maka kami umat Islam yang dengan sangat tegas mengatakan kami pengikut Yesus, kami harus membantah dan menggugurkan siapapun yang menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Wallahu a'lam bishawab. Di sini sudah ada guru saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Silakan lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sore teman-teman sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin duduk di paling pojok. Silakan dilanjut. Ya, saya mau bertanya semua pada orang yang ada di sini ya. Singkat pertanyaan saya. Kira-kira menurut Anda kabar saya bagaimana ya? Silakan dijawab. Kurang baik. Kabar Anda ketiduran tadi malam, Prof. Kurang baik. Terserah dah, mau kurang baik, kayak mau kurang dana, kayak mau kurang kopi, kayak yang penting tidak baik. Baik-baik saja. Lanjut. Lanjut. Saya menyimak. Sudah hadir guru saya ini, Anda Zulkifli Mabas. Ibes, kita persilakan ke Gurunda dulu, Ibes, atau ke teman Kristen. Silakan Bapak Moderator Handi Slebes, Profesor. Lanjut. Ya saya ini tadi di room sebelah rungkat karena pas dibacakan 1 Korintus 4 nomor 10 kok tiba-tiba rungkat, ada pengaruh apa enggak gitu loh. Kedua, saya dituduh keledai. Saya balikin aja bahwa siapa yang pernah ngendarai keledai gitu loh. Terus saya dikeluarin lagi kata-kata guguk. Saya bilang siapa yang pernah mengeluarkan kata itu aja sih tadi. Ini berbalas pantun tadi gitu ya. Ya itulah gitu ya. Kembalikan aja teman Kristen tuh. Silakan Bang. Ya, saya ingin menanggapi ya. Iya Bang, monggo Bang. Ya. Ini kita sebagaimana tadi dijelaskan oleh Bapak, kita saling berbalas pantun aja kan. Saya mau menanggapi dari ulasan yang cukup panjang dari Pak Haji MC tadi tentang Trinitas. Nah, tadi Bapak punya pernyataan sekaligus menyatakan bahwa Trinitas tidak ada di dalam Alkitab. Saya mau mengatakan begini, secara literasi maupun setiap tulisan yang ada di dalam Alkitab tidak menyatakan secara tegas tertulis Tritunggal atau Trinitas. Memang itu tidak ada. Pernyataan Trinitas atau Tritunggal itu berdasarkan konsili sebagaimana sudah Bapak berdua tadi uraikan itu, ya oke, itu betul, itu fakta sejarahnya demikian. Tetapi apakah betul pernyataan Trinitas tadi tidak sama sekali tertulis di dalam Alkitab? Maka saya mau mengatakan begini, saya ajak bapak-bapak semua, mari kita simak dari Kejadian 1 ayat 26. Karena kita bicara sesuai dalil, di luar dalil adalah asumsi. Kejadian 1 ayat 26, beginilah bunyi firman Tuhan. Lalu berfirmanlah Allah, baiklah kita. Garis bawah kita di sini harus diingat, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Pokok kita di sini dia menjelaskan tentang jamak, bukan tentang tunggal. Nah, di dalam Kejadian 2 ayat 22 berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Kata kita di sini juga mengandung kata jamak. Oke, bisa stop dulu Pak Alexander sebentar Pak. Stop sebentar, izin Pak. Oke, kalau
baiklah kita menciptakan berarti menciptakan manusia Saya- itu sesuai saya gambar. menjelaskan dulu. Saya Ya Pak, menjelaskan izin dulu, Pak, aku mau mandi. Baiklah kita menciptakan itu artinya banyak yang menciptakan Pak ya. Ada kerjasama di sana ya Pak ya. Silakan Pak. Ya ada dialog di situ 126. Itu kan ada dialog. Kan gitu kan? Saya bisa lanjut ya? Halo? Pak, siapa kita? Siapa di antara kita itu yang mencipta Pak? Sebutkan dulu Pak, oknumnya siapa? Saya menjelaskan dulu, baru nanti Anda bertanya belakangan, kan gitu. Kalau misalnya, kan saya dari tadi ngotot di sini, karena ketika saya diberi kesempatan menjawab, malah saya tidak bisa menjawab, dipotong sana sini, dipotong sana sini. Akhirnya saya bilang kapan saya menjawabnya. Jadi kalau menurut saya kan tadi sudah dipaparkan jauh sekali, hampir 1 jam. Nah ketika saya mau izin menanggapi, kok mau dipotong lagi? Nah terus kapan saya mau menjelaskan? Kalau misalnya Bapak mau menanggapi, saya turun aja dulu. Biar Bapak saling debat-debatan antara sesama muslim aja dulu ya. Terima Jangan kasih dan selamat malam. Jangan ngambek lah Pak. Sini aja Pak, di sini. Belum kenalan dengan Bang Suma juga Pak Alexander. Sini aja Pak. Ya, nanti dijelaskan. Silakan Ya, Pak Bapak. Charles. Persoalannya Iya. di sini lebih banyak kita yang jelaskan, Pak. Saat kami jelaskan baru sedikit, kita sudah potong-potong. gitu. Oh tidak. Memang tujuan Tidak, saya sore ini sebentar Pak Alexander, host mau bicara. Memang tujuan saya tadi mau mempertemukan Bang Zuma dengan Pak Alexander, karena Pak Alexander orangnya kalau berdiskusi ya bisa lah diajak diskusi. Silahkan Pak Alexander nanti. Pak Alexander Iya, dengan Pak, Bang kalau Zuma. Saya turunnya ya, karena saya tidak penting juga di sini saya turun. Enggak, Charles, jangan. sini aja, Pak. Jangan, di sini semuanya Pak di Charles sini. di sini aja Pak. Pak Charles dan Pak Alexander dua-duanya di sini. Kalian orang Bang, kita yang saling menopang Pak. Bicara Iya. tapi nggak bisa. nggak apa-apa, gantian aja nanti Pak Charles dengan Pak Alexander kerjasama gantian untuk berdiskusi dengan Bang Zuma. Oke, abang-abangku ganteng, yuk bisa yuk lanjut. Oke Bang, saya lanjut ya. Nah, sebelum saya lanjut, saya minta dengan hormat, kalau misalnya dari tadi sudah diulas panjang-panjang dan sebagainya, kami mendengar Baik, dengan Bang Zuma, setia. Bang Alex langsung saja. Waktu juga. Ya, baik. Jelaskan terus. Jadi di dalam Kejadian 2 ayat 22, berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Berarti di sini bicara tentang salah satu, lebih dari satu. Di dalam Kejadian 1:26 bicara tentang kita. Di dalam Kejadian 2 ayat 22 dia menjelaskan tentang manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Di sini konsepnya bukan tentang tunggal, tetapi tentang jamak. Nah, selanjutnya dipertegas tadi selanjutnya dalam amanat agung itu dijelaskan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Artinya, penggambaran atau memberikan sebuah penjelasan yang seperti tertulis di dalam Kejadian 1 ayat 26 itu dipertegas tentang siapakah kita di dalam Kejadian 1:26 dan Kejadian 2:22 itu 2:22 tentang siapakah kita dan salah satu dari kita itu siapakah mereka. Di situ di dalam amanat agung tadi sudah dipertegas secara nyata bahwa Bapa, Anak atau Firman dan Roh Kudus. Jadi apabila dikatakan tadi oleh Pak JMC bahwa ketiganya itu belum ada, tetapi itu hanya merupakan ayat sisipan. Nah, ayat sisipan yang tadi dikatakan tadi bahwa Panjangan, tiga Pak. yang bersaksi. Gantian Pak. Panjangan. Jangan terlalu panjang lah Pak. Kalau tadi kan kami mendengarkan cukup panjang. Kalau misalnya penjelasan kami misalnya agak kepanjangan, ini juga belum selesai. Nanti kalau belum selesai, nanti diprotes lagi, bilang kalian tidak paham dan sebagainya. Nah kalau begitu, kalau memangnya kami punya hak untuk menjawab sedikit saja, ya sudahlah. Saya sekian aja, terima kasih. Padahal saya belum selesai, tapi ya udah saya sekian aja. Iya, Pak. Oke Pak, itu di ayat Kejadian 11 ayat 7 juga dijelaskan bahwa baiklah kita turun dan mengacaukan di sana bahasa mereka sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Jadi itu di Kejadian 11 tentang keruntuhan Babel itu juga dijelaskan tentang baiklah kita. Jadi itu
minta maaf, tapi yang di ayat yang ke kejadian 1 sana, kejadian 1 dan kejadian 2 itu, kejadian 2 itu agak sedikit janggal menurut saya di situ. Tetapi kejadian 1 sama kejadian 11 ayat 7 itu sama dalam hal ini, bahwa mengarahkan kepada baiklah kita itu dimaksudkan dengan apa yang kami percayai bahwa kata Tritunggal itu. Oke, Bang Juma gantian dong, Bang Juma lagi. Oke, Silakan, saya Bang Juma. berikan kesempatan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat sore teman-teman sekalian. Ya, jadi perlu dipahami di sini ya, kaidah bahasa dulu. Kaidah bahasa ketika kita berbicara tentang kitab suci ya. Di sini ada bahasa Ibrani, di mana apabila kita melihat di dalam Kejadian 1 nomor 26, di situ ada penggalan kata atau sepotong kata Nuh di situ merujuk kepada kata kami. Itu tak ubahnya sama seperti dalam bahasa Arab kata nahnu. Jadi ketika kemudian Tuhan mengatakan besal menu kitmatinu, itu merujuk kepada dirinya. Kami di situ tunggal, bukan jamak. Ini yang perlu dipahami dulu. Sama seperti ketika di Al-Quran mengatakan wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana. Kami sama dengan aku. Ini Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 25. Kami sama dengan aku. Jadi tunggal. Sama seperti di dalam kitabnya orang Yahudi ketika dikatakan wa yomer Elohim na'ase, Adam basal menu, itu merujuk kepada dirinya. Kenapa dikatakan merujuk kepada dirinya? Karena di dalam Yesaya 45 nomor 21 jelas sekali diterangkan di sana bahwa akulah Tuhan, tidak ada yang bersama-sama, tidak ada yang berunding dengan aku. Bukankah aku Tuhan, tidak ada yang lain. Tidak ada Tuhan selain daripada aku. La ilaha illa ana. Di situ jelas dikatakan dalam bahasa Ibrani bahwa ketika Allah menyatakan dirinya tidak ada Tuhan selain Dia sejak dulu. Me'az hikkidah hallo ani yotefafe wa en au Elohim. Tidak ada yang lain. Tidak ada lain selain saya. Mibbal adai. Aku aja sendiri. Jadi nahnu sama dengan ana itu jelas, baik dalam bahasa Arab maupun dalam bahasa Ibrani. Nah, muncul teman-teman Kristen kemudian mendudukkan Yesus sebagai kami di sana, sebagai kita. Lupa kemudian memahami kejadian 1 nomor 26 itu, di situ ada kata na'aseh, menciptakan. Apakah yang diciptakan ini juga Tuhan? Baiklah, kita menciptakan manusia. Nah, terus serupa itu adalah terjemahan yang agak keliru. Kenapa? Karena basal menu itu terjemahan yang sebenarnya adalah dalam gambar kita atau dalam gambar kami. Nah, jadi Tuhan kemudian memiliki kehendak, memiliki rencana, memiliki desain, di mana desainnya itu sudah ada. Penciptaan terhadap Adam itu sudah ada desainnya. Maka Tuhan mengatakan, marilah kita menciptakan manusia atau pria Adam dalam gambar kita atau dalam gambar kami. Artinya bahwasanya manusia itu bukan serupa dan segambar dengan Tuhan, ya tidak. Tapi kemudian Tuhan menciptakan Adam di dalam gambar Tuhan, gambarnya, desainnya Tuhan. Itu yang perlu dipahami. Terus kemudian yang kedua, sebelum diambil alih sama teman-teman, Yesus itu tidaklah mungkin menjadi satu bagian daripada Tuhan itu sendiri dengan apapun pola yang kemudian dibangun oleh teman-teman Kristen. Kenapa? Satu, di dalam Yohanes 6:70 Yesus berkata salah satu dari kalian adalah iblis. Siapa iblisnya? Yudas. Sang iblis kemudian merasuki Yudas, itu diterangkan dalam Yohanes 13 nomor 27. Lalu kemudian di dalam Matius 26 nomor 48, siapa yang Yudas cium itulah Yesus.
maka tangkaplah Yesus. Siapa yang aku cium, maka itulah Yesus, maka tangkaplah dia. Nah, siapa yang mengajarkan Yudas seperti ini? Iblis yang merasuki dirinya. Maka di dalam Yohanes 19:30, efek daripada penangkapan, pengkhianatan dan kerasukannya Yudas terhadap setan merasuki Yudas, maka Yesus berakhir kehidupannya di atas tiang salib. Maka matilah Yesus sesuai dengan Yohanes 19:30. Apa yang terjadi setelah kematian? Roma 14:9, Yesus yang kau salibkan itu telah mati dan bangkit kembali, hidup kembali untuk menjadi Tuhan. Apa akibatnya setelah dia menjadi Tuhan? Dalam Roma 10:9, siapa yang percaya Yesus adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Jadi ini adalah satu keadaan yang terstruktur, yang diawali kemudian dari apa? Propaganda iblis merasuki iblis. Aku telah memilih kalian yang 12, tapi salah satu di antara kalian adalah iblis, Yudas. Jadi ketuhanan Yesus yang dituhankan oleh teman Kristen adalah Tuhan yang ditempelkan kepada hakikat Tuhan yang sebenarnya tidak ada hubungannya. Demikian sebentar, silakan. Kalau masih ada Pak Alexander, ditarik aja host di jambak. Silakan. Nggak apa-apa, kasih kesempatan dia menanggapi aku itu tadi. Satu poin kedua terakhir dia menanggapi, cuma terputus. Naik lagi Pak Alexander. Oke Pak Pras, sore. Pak Pras cek. Bes, mainkan Bes, gak ada suaranya. Tanya aja dulu Bes. Yuk, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Oh Muslim ya Pak ya? Siap. Oke. Lanjut Pak Charles. Oh iya, apa yang dikatakan Pak Bang Suma itu tidak salah, cuma jadi persoalannya adalah yang saya kutip dari pembacaan penyampaian Bang Suma itu tentang Yesus dikatakan sebagai Tuhan, itu bukan karena dasar karena kami melihat itu dari sisi kemanusiaan yang sebagai manusia Yesus yang disebut Nabi itu bukan, tetapi kami berdasarkan pada Yohanes 1 yang dikatakan di situ bahwa pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah dan segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah dijadikan dan segala yang dijadikan. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberitakan kesaksian tentang itu, memberikan kesaksian tentang itu. Dilanjutkan di ayat yang berikut, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dibenarkan datang dari Yesus Kristus. Ayat itu dimaksudkan adalah menyampaikan tentang Yesus sebagai firman yang di dalamnya adalah penyampaian kebenaran yang ditaruh di dalam mulut Yesus, yang tinggal di dalam mulut Yesus, seperti di kitab Ulangan 18 ayat 18 itu, bahwa firman-Ku kutaruh dalam mulutnya dan ia mengatakan segala sesuatu maka terjadi. Itu dengan demikian maka ayat ini merujuk kepada Yesus sebagai firman itu, yaitu perkataan atau firman atau semua yang dikehendaki Allah di dalam dirinya untuk menyampaikan kebenaran Injil itu. Dengan demikian apa yang ada di dalam itu adalah benar seperti itu. Jadi kalau Bang Suma mengatakan bahwa kami mentuhankan Yesus, tidak. Ayat ini secara jelas jadi orang Tritunggal menyampaikan bahwa Yesus sebagai Mesias yang menyampaikan kabar sukacita tentang kerajaan sorga. Dan dia adalah bagian terpenting yang kami maksudkan dengan Allah itu adalah firman ini. Firman Allah itu. Oke, ada lagi Pak? Ada lagi? C. Oke, silakan Gurunda. Oke, baik. Jadi gini, saudara saya ya. Jadi ini udah seringkali kemudian kita perbincangkan dengan teman-teman Kristen terkait Yesus itu adalah firman.
Sebenarnya kalau kita ingin jujur menyikapi, Yesus ini bukan firman. Yesus ini adalah manusia yang ibunya hamil oleh karena firman, kehendak. Jadi kehamilan Maria ini, keberadaan Yesus ini pada mulanya adalah firman. Bukan pada mulanya adalah pernikahan antara ibunya dengan seorang laki-laki. Bukan. Keberadaan beliau bukan diawali dari pernikahan antara Yusuf dan Maria, tetapi keberadaan beliau pada mulanya adalah kehendak Tuhan. Tuhan yang menghendaki keberadaannya melalui seorang perawan bernama Maria, tanpa ayah, ibunya hamil dan melahirkan dirinya. Maka dikatakan pada mulanya adalah firman. Nah, kemudian ketika saudara mencoba menarasikan Yohanes 1, di situ pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Tuhan, bersama-sama dengan Theos, dan firman itu adalah Theos. Yang dimaksud di sini kekurangan terjemah, harusnya ada sang firman, bukan firman aja, karena di dalam original teksnya ada kata ho, sang, atau de dalam bahasa Inggris. Nah, itu yang perlu dipahami. Sehingga ketika hanya dikatakan pada mulanya adalah firman, itu terjemahan masih perlu dibenahi. Karena yang sebenarnya adalah pada mulanya adalah sang firman. Siapa sang firman itu? Ya, Tuhan itu sendiri, Allah. Kalau di dalam pemahaman teman-teman Kristen ya Bapa, kan gitu. Nah, sehingga ketika dikatakan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yang dimaksud di situ adalah sang firman, sang kalam, sifat. Jadi Allah memiliki sifat. Sifat Allah salah satunya adalah al-kalam, atau sang firman yang melekat pada dirinya. Pada mulanya adalah sang firman itu bersama-sama dengan Allah, dan sang firman itu adalah Allah. Itu baru betul. Itu baru tepat. Tapi kalau hanya sekedar firman, perkataan, ya boleh dikatakan pada mulanya adalah perkataan itu bersama-sama dengan Allah, dan perkataan itu dari Allah, itu baru tepat. Tapi kalau dikatakan dan perkataan itu adalah Allah, itu salah besar, sesat dan menyesatkan. Harusnya firman itu dari Allah, itu baru betul. Kecuali sang firman itu adalah Allah, baru tepat. Tapi kalau hanya firman dikatakan adalah Allah, itu keliru. Karena Allah bukan perkataan, tapi Allah adalah sumber perkataan, maka jelas firman itu dari Allah. Itu baru terjemahan yang betul. Nah, kita kembali. Pada mulanya sang firman itu bersama-sama dengan Allah. Sang firman itu adalah Allah. Tepat sekali. Masuk ke data 14-nya. Firman itu telah menjadi manusia. Betul. Itu nggak ada masalah. Perkataan tadi menjadi manusia, nggak masalah. Dari mana firman ini? Dari sang firman. Jadi sang firman mengeluarkan firman. Nah, itu betul. Bukan firman menjadi manusia, tetapi sang firman mengeluarkan firman, firman menjadi manusia, baru tepat. Jadi kalau dikatakan Yesus itu pada mulanya adalah firman, itu betul. Tapi kalau dikatakan Yesus itu pada mulanya sang firman, itu salah, sesat dan menyesatkan. Jadi Yesus pada mulanya adalah firman, Yesus pada mulanya adalah perkataan, itu betul. Apa buktinya? Tuhan yang maha berkata, yang maha berfirman, memerintahkan kepada Gabriel. Gabriel datang kepada Maria, menyampaikan firman. Wahai Maria, sang firman aku datang dari sang firman menyampaikan firman kepadamu, bahwa kamu akan hamil dan melahirkan seorang anak bernama Yesus. Jadi sang firman memerintahkan Roh Kudus atau Gabriel mengantar firman ke Maria. Nah, kalau di konsep Islam itu al-kalam, kalimah, ciptaan. Makanya konsep yang saya jabarkan ini, yang kurang lebih 2 menit ini, itu berkesesuaian dengan Kisah Para Rasul 2 nomor 22.
Coba Anda lihat di sana apa yang tertuang di sana. Di situ sangat jelas dikatakan bahwa hai orang Israel, dengarlah perkataan ini, yang aku maksudkan adalah Yesus dari Nazaret, seorang yang ditentukan Allah, yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Yesus di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Berarti Yesus ini adalah firman yang berasal dari Sang Firman, di mana Sang Firman adalah Allah itu sendiri. Kalimatullah yang keluar dari Allah berasal dari Al-Kalam, yaitu sifat yang dimiliki oleh Allah, kemampuan berkata-kata. Lihat Yesaya 55 nomor 11, Mazmur 33 nomor 9, Sang Firman tidak pernah menjadi manusia, tetapi yang menjadi manusia adalah Firman. Demikian. Silakan Pak, siapa tuh, lupa aku namanya. Pak Charles. Pak Charles. Wah, apa sedih. Imanya-manyai. Udah keluar TikTok dia. Keluar aplikasi dia. Iya, makanya. Pak Charles. Tadi Pak Alexander tuh bagus, dia tuh diajak diskusi. Cuma ngambekan. Iya, enggak, memang dia kalau bernarasi Gurunda dia agak-agak malampe. Malampe dan banyak. Selesai. Iya. Tapi biar penting kan. Enggak apa-apa, nanti aja. Kayak cewek itu mau di cewek ya, kalau cewek dibujuk wah. Lu yang galak. Lu yang galak sih Dik. Bukan cewek. Lu yang galak. Lu yang galak. Kalau cewek ya dibujuk ya kan Gurunda kan. Udah susah payah kita cari hoten. Kau galak-galak langsung ngambek dia, buazingan kau Bang Sidik. Datang Bang Han dieksekusi, selesai. Innalillahi wa inna ilaihi wabarakatuh. Ya wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin karena sudah maghrib. Ya Allah, ada Bang Juma atau di sini. Apa lu? Mana aja Bang Juma? 10 Apa tahun lu? sudah tidak bertemu, kurang lebih, kurangnya banyak. Gimana, sehat Bang? Sehat. Alhamdulillah sehat. Masih suka siram WC setelah buang air besar Bang? Masih? Kan kurang ajar. Berarti kebiasaannya sama Bang. Iya lanjut. Cuma mau bilang gitu. Pak Charles sebenarnya. Udah bujuk sana lu. Belum keluar ini, masih buka Google dia. Ayo Ten, naik Ten. Enggak ada Ten, ditungguin berjam-jam. Dia enggak, Bang Handi enggak tahu nih kalau kita udah. Iya. Enggak, Bang Handi enggak tahu nih kalau 4 jam kita tungguin Oten di sini. Begitu naik, Bang Handi langsung cuman ngomong, jangan kepanjangan Pak, kabur udah langsung. Cuma gitu doang. Orang sini bilang jabe sekali. 4 jam kita bersabar. Udah gua awet-awet. Bang Sidik ngomong. Kalau ada Oten ini. Buazingan kau Bang Emang Sidik. dia merajuk, emang orangnya suka merajuk orang itu. Kayak cewek-cewek aja dia. Lah emang begitu. Kayak cewek-cewek, kalau cewek mau dibujuk. Wah ini bukan cewek-cewek pula. Gua libas. Dewa undang ini ya. Dewa undang calon mualaf ya. Bentar. Tampang ini tamu sampai. Bentar. Ya udah saya umumkan dulu ya, sebentar ya. Buat teman-teman yang ada di Andi Selebes Channel yang sedang live di Zulkifli Mabas ini masih membutuhkan kerjasama amal jariahnya dalam hal pembangunan pengadaan air bersih di Masjid Nur Maulidah Kabupaten Goa, Bolangi, Makassar, Sulawesi Selatan, terus pengembangan sekretariat tempat kedepannya itu jalan akan dilebarkan, wisata akan semakin berkembang, masjid kita nanti menjadi pusat pendidikan Islam di sana, apalagi tempat transit para wisatawan nanti. Diprediksi itu bisa sampai 100-200 orang per hari dalam mengunjungi tempat itu. Jadi kita harus berbenah lebih dini supaya kedepannya kita bisa memberi edukasi Islam kepada seluruh kalangan. Untuk itu tetap kami tunggu atensi partisipasinya beramal jariah.
Rekening Yayasan Mualaf Center Indonesia Anda bisa dapatkan di Andis Lebes Channel. Hubungi nomor saya di Zulkifli M. Abbas yang sedang live pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Silakan dilanjut teman-teman. Pengumuman kedua teman-teman sekalian yang ada di Zulkifli M. Abbas dan juga di channel-channel yang berafiliasi dengan Komal kita ini bahwa pada sore hari ini Oten semua pada kabur. Demikian, terima kasih. Ini typing di bawah Marwoto yang mana? Nggak ada Marwoto di atas sih. Marwoto yang mana sih ini kalian sebut? Dewa boleh minta sumbang. Izin bang? Iya. Boleh apa Pak? Baik, ini handphone Dewa jatuh bang. Handphone Dewa kena lakban. Ada nggak yang bisa ngebeliin lakban buat Dewa? Tolong ya. Handphonenya kok nggak usah, lakbannya aja. Ya, beneran bang Dewa. Nggak kebeli lakban ini. Udah, diam dulu. Gua kick. Tapi sumpah gue bingung tadi Marwoto. Kasih lem kanji. Iya Bang Handi tuh kerjaan orang yang tadi malam diajak diskusi. Nama bapak siapa? Marwoto. Ya dipanggil lah terus dia sama Oten. Iya Pak Marwoto. Iya Pak Marwoto. Orang semua tertawa. Pokoknya saya Marwoto 1, Bang Juma Marwoto 2, Pak Desugi Marwoto 3. Gitu. Balas sih Pak Marwoto. Bersambung Bang Handi. Siap Ustaz. Tolong besarkan host, aku host. Siap. Salah. La ilaha illa ana. Ya, kawan-kawan, menyambung program kita pengadaan sumber air untuk masjid yang diadakan di tempatnya Bang Zuma, masjidnya. Tadi udah disebutkan oleh Bang Handi, atas permintaan saya juga untuk diundur, jangan terlalu cepat ditutup sampai tanggal 5 karena ada beberapa kawan-kawan yang gajiannya tanggal 5. Saya ulangi lagi, bahwasannya sedekah yang terbaik adalah air, apalagi untuk masjid ya, dipakai untuk berwudu. Jadi marilah kita bersama-sama ya, yuk kita tutup semua biaya ini. Dari awal Gurunda Zuma bilang bahwa dia sebentar geser sedikit, kakak tuaku ikutan ngobrol juga dia. Mari kita selesaikan ya sebelum tanggal 5, atau kalaupun nanti sebelum tanggal 5 sudah tertutup, tapi terus saja karena untuk keperluan masjid. Mohon infonya Bang Handi Selebes, per hari ini sudah berapa capaiannya? Sebelum ke Prof Handi itu Ukti Ida ada TFK MMC katanya. Lanjut Prof. Ya Ustaz. Mohon informasinya per hari ini sudah tercapai berapa dari target yang telah ditentukan? Ya, informasi hari ini hasil daripada laporan bendahara memang sudah untuk umur memenuhi target. Tapi karena pengembangannya itu kita totalnya masih kurang 49 juta. Kira-kira begitu, Ustaz. Oke, baik. Ini keputusan dari Bang Zuma, MMCI dan panitia ya. Saya tidak mencampuri, tapi pertama berarti sudah selesai, yaitu program pengadaan air. Kemudian dilanjutkan lagi supaya yang teman-teman yang mau berdonasi jelas gitu langkah programnya. Kemudian berarti bergeser ini. Kalau dulu saya berniat berapapun kekurangannya untuk program pengadaan air, wudhu dan sebagainya keperluan di masjid, saya insya Allah berniat akan menutupnya, tetapi ternyata alhamdulillah sudah tertutup. Jadi saya tidak mencabut ucapan saya, berarti saya ikut di program yang kedua, yaitu pembangunan fasilitas keperluan masjid dan keperluan sebagai sarana pendidikan. Gitu Bang Handi ya? Siap,
Siap, Ustaz. Oke, baiklah teman-teman ya. Alhamdulillah itu ya, pengadaan air sudah tercukupi. Namun perjuangan kita belum selesai. Mari kita bantu memakmurkan masjid seperti yang telah dijelaskan Bang Handi tadi. Nah, nanti untuk itu juga saya ikut terus deh. Kira-kira mau dibuka berapa lama ini Bang Handi? Ya, bukan Katakan seminggu lagi. seminggu lah ya. Seminggu lagi lah ke depan, Pak Ustaz. Disebut aja angkanya Bang Handi. Nah, Yang bagus tadi itu yang biar transparan. dari bendahara itu disebutkan aja angkanya. Pencapaian kita udah berapa sampai hari ini gitu. Ada tadi Oke. catatannya. Iya, iya. Jadi saya sebutkan angkanya bahwa hasil daripada laporan bendahara, ntar mana tadi ya? Ntar dulu. Dari tanggal 27. Iya. Mana ya tadi? Sorry, kepanjangan ini. Sorry. Oh, ini dia nih. Kok sampai hari ini 70.845.000. Untuk Target berapa? Ntar dulu, 100%. ntar. Oke, lanjut. Jadi untuk pemakaian untuk sumur sudah memadai 35 jutaan. Terus rencana Oke, cakep. Nah, itu ya, teman-teman, di sini pentingnya transparansi yang selalu Profesor Handi ini MMCI dan Bang Zuma juga transparan karena kaitannya dengan dipublikasikan. Baiklah, singkatnya berarti kurang 49 jutaan. Insya Allah ya teman-teman ya, apapun bentuknya untuk masjid itu adalah berniaga yang terbaik, bukan dengan toko, bukan dengan online shop. Berniaga yang terbaik yang tidak pernah buntung adalah dengan Allah ya, memakmurkan masjid. Jadi di tempat-tempat bencana ya, saya khatam itu di tempat bencana, orang stres, panik, bahkan menjadi gila. Itu ketika kita bangun masjid, walaupun hanya dari tiang-tiang bambu, atap terpal, kemudian dibangun oleh kita semua dengan sound system, berkumandang lagi suara azan, berkumandang lagi lantunan ayat-ayat suci Al-Quran, itu efeknya besar sekali. Jadi apapun bentuknya memakmurkan masjid itu sangat bagus, dan saya mendorong, bahkan meminta, mengingatkan kepada teman-teman, yuk fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam berbuat kebajikan. Bersama-sama melakukan kerjasama ini, donasinya, sehingga yang harusnya direncanakan seminggu, insya Allah dalam waktu 3 hari 4 hari sudah tertutup. Nanti saya juga akan ikut kok. Saya biasanya kalau mengusulkan itu selalu menjadi yang terdepan untuk mengerjakannya atau melakukannya. Ya teman-teman, mau 50.000, mau 500.000 nggak ada artinya, tetapi mari kita bersama-sama melaksanakan semuanya ini ya. Intinya saya akan memberikan jumlah yang relatif cukup besar bagi ukuran saya. Mungkin bagi orang lain hanya recehan ya, tapi bagi saya besar. Nah, berikanlah yang terbesar yang teman-teman punya untuk masjid, karena saya bukan ahli fikih, saya bukan ahli mengenai hadis, tetapi akan dibangunkan pula istana ketika kita ikut membangun masjid beserta sarana dan fasilitasnya. Ya teman-teman, saya ulangi, arahnya adalah bukan, maksud saya nama penerimanya bukan nama personal, apalagi nama Bang Dewa ya, bukan, jelas itu bukan. Jadi namanya adalah Makassar Mualaf Center Indonesia, MMCI, itu namanya. Kemudian banknya Bank BTN, nomornya nanti disusul oleh Profesor Handi atau host Bang Ibes.
Monitor. Ya, siap. Jumlahnya semua itu bergantung kemampuan kita, tetapi saya sangat ini ya, mendorong teman-teman berbuat untuk masjid, jangan ada takutnya. Jangan takut miskin ketika kita berniaga dengan Allah Maha Kaya. Jadi saya ulangi, atas nama Makassar Mualaf Center Indonesia, singkatan MMCI, banknya Bank BTN, Bank Tabungan Negara, nomornya nanti dilanjut oleh Bang Ibes. Thank you, standby. Ya, Ikhwan Pilah, silahkan bagi ada yang mau bersidako, kelebihan yang namanya rizkinya silahkan. Karena yang namanya sedekah itu sangatlah perbuatan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hadis Rasulullah SAW ketika beliau hendak wafat, Nabi Muhammad meninggalkan 3 hal. Salah satunya adalah, aku berjanji aku tidak akan pernah memiskinkan orang yang gemar bersedekah. Dan itu, hadis itu dibenarkan sama Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini juga. Sampai detik ini belum ada catatan sejarah orang jatuh miskin karena sedekah. Belum ada sama sekali, ya. Nah, terus yang kedua, di zaman Nabi Musa alaihissalam, di dalam kitab Muqassafatul Qulub karya Imam Al-Ghazali, ketika Nabi Musa alaihissalam dia melaksanakan yang namanya puasa, dia melakukan yang namanya sholat, dia berbuka puasa, kemudian Nabi Musa alaihissalam berzikir dan beliau begitu rindu kepada Allah, ingin bercakap-cakap langsung dengan Allah. Nabi Musa mengatakan kepada Allah, ya Allah, apakah sholatku ini membuat engkau senang? Kata Allah, tidak. Nabi Musa heran. Nabi Musa menanyakan lagi kepada Allah, apakah zikirku membuat engkau senang? Tidak, kata Allah. Lantas Nabi Musa menanyakan kepada Allah, lantas perbuatan apa yang paling kau sukai ya Allah? Kata Allah mengatakan, Musa, sholatmu pahala untuk dirimu sendiri. Zikirmu itu hanya untuk menenangkan hatimu dan mengingat engkau kepadaku. Puasamu itu hanya menambah keimananmu kepadaku. Tetapi ada satu perbuatan yang paling aku sukai. Apa itu ya Allah? Kata Nabi Musa. Allah mengatakan sidakoh. Itulah perbuatan yang paling disukai sama Allah. Silakan Ikhwan Pilah, mau bersidakoh silakan. Kalau ada mungkin anak yang perawan, silakan sidakohkan ke Dewa. Dewa siap mengurus. Ya kan? Makasih. Oke, teman-teman ya, itu tadi rekening yayasan udah saya ping ya di Andi Celebes channel paling atas. Jadi gini ya teman-teman, ini sebenarnya Gurunda kita ini nggak mau gitu loh. Saya yang paksa sama teman-teman yang lain gitu ya. Bahwa Gurunda jangan nanggung sendiri. Bahwa ada yang banyak tanya bagaimana mentransfernya, mohon dijelaskan Prof Andi. Cara transfernya mudah, kalau dari bank lain itu ada kodenya, itu 200 dulu baru nomor rekeningnya kalau nggak salah. Iya 200 dulu baru BTN-nya. Kalau bank yang sama nggak perlu pakai kode. Gitu ya, baru melalui M-Banking maupun melalui ATM itu bisa ya pakai kode aja. Ada kok di situ, tinggal dipilih, ada kodenya Bank BTN. Kalau nggak salah 200. Begitu. Enggak, itu Bang Juma itu mau bikin sumur bor atau apa sih? Sumur bornya sudah, biayanya udah ini. Cuma kan kita ada imam di sana tuh, itu kan gunung. Tempat tinggalnya itu 600 km dari masjid, Pak Imam. Jauh Jadi amat 600. Iya, dia di Luwu Timur, dia di Luwu Timur, pensiunan Departemen Penyuluhan Departemen Agama gitu. Kebetulan anak-anaknya semua sudah di Makassar, istrinya juga PNS. Mau pindah semua ke sini, tapi di Kabupaten Maros tinggalnya. Nah, beliau mau mengabdi di masjid. Akhirnya ini sejak tanggal 15 belum pulang sampai hari ini. Masih di atas tuh. Nggak ada dapurnya, nggak ada, ya cuman ya tidur seadanya di masjid. Nah, kebetulan kan ada tanah kosong di samping masjid itu, yang kemarin kan almarhumah infakkan itu sampai 35 meter lebarnya kan. Ada kosong 7x7. Nah, kedepannya kan kita butuh sekretariat masjid untuk mengurus keadaan masjid. DKM maksudnya, DKM. Ya, itulah rencana kita bangunkan di samping satu kamar di sana lengkap dengan dapurnya. Nah, sekaligus sebagai kantor masjid.
situ. Nah, Oke, kemarin itu saya diusulkan umumkan dulu. sama Bang Handi dan teman-teman. Iya, silakan. silakan. Saya yang mengusulkan itu. Sebenarnya Bang Juma nggak mau, tapi harus gitu. Kita berbagi lah. Itu intinya. Makanya jangan sampai di framing lagi gitu loh ya. Saya pribadi yang mengusulkan bahwa ini harus kita berbagi sama teman-teman di luar sana. Waktu di sana saya berkunjung sama Pak Desugi. Jadi saya sama Pak Desugi yang mengusulkan, alhamdulillah disupport oleh Ustadz Unggul dan lain-lain gitu. Terakhir nih Bu Ayanti, terima kasih telah berpartisipasi ya, 1 juta rupiah. Semoga menjadi amal ya kepada orang tua Ibu. Makasih Bu Ayanti. Kalau sumbangannya bukan berupa uang, nggak bisa Bang ya? Misalkan berupa barang-barang material yang diperlukan gitu. Bisa nggak? Kalau misalkan bisa, ya nggak apa-apa. bisa Siapa jadi. tahu ada yang menyumbang gitu. Bisa jadi, bisa aja. Cuman aksesnya ke atas itu yang agak berat untuk material. Oh, Karena baik. gunung kan pendakian. Hmm. Nah, kalau masjid kita ini memang sudah ada langganan toko bangunan. Kalau misalkan Dewa mau nyumbang sumur bisa nggak Bang? Sumur di rumah kan ada sumur nih, nggak kepake. Ada berapa Mau disumbang sumur nggak? di sana? Satu Bang, satu doang. Ya udah, nanti aku kirim 5 truk pasir Om timbun. Gurunda Zuma, kalau Iya, Dewa kasih kesempatan ngomong, isi atau pembukaan saja. Jangan pernah dikasih kesempatan bicara ujungnya. Saya izin maghrib dulu. Kita lanjut habis maghrib. Silakan dilanjut. Siap Gurunda. Iya. Saya juga umumkan kepada teman-teman sore hari ini, kami beberapa teman akan kopi malam apa makan malam ya di Bangka di kantor Pak Hendra. Di sana kita bisa ngobrol santai apapun itu, bisnis, hukum, teologis semuanya. Menanti juga Ustadz Nandar dari Cirebon. Bangka di Malam ini Bang Handi. Iya, malam ini. Tapi ada acara kita di Zoom jam 9. Saya dari sana bisa masuk pakai HP kok. Iya, kebetulan saya diundang, kita diundang kan ke sana. Saya juga Dengan diundang, Ustaz- tapi dari sana saya bisa masuk pakai HP Ustaz lah. Kenama, iya. Nanti saya live kan di YouTube sebentar. Ya, Ustadz Kai sama Ustadz Munsir Situmorang juga saya udah telepon, beliau siap kok. Ustadz Munsir Situmorang udah beliau siap. Wih, subhanallah, orang-orang hebat ya. Ya Ikhwan Pillah, saksikan nanti di Zoom ya. Kita akan menyaksikan orang-orang hebat, Ustadz Kainama, Ustadz Nandar, Bang Juma. Ya, kita dengar nanti kolaborasi dari mereka. Gue juga diundang be aja. Jam 9 ya? Jam 9 ya? 9. Jam 8 waktu Jakarta Barat. Jakarta Indonesia Barat. Tanggung amat Bang ya jam 8 Bang ya? Aku Tanggung. jam 9 di sini. Kalau bisa sih, bisa nggak setelah jam 7, kalau nggak sebelum jam 9 gitu. Memang gempeng. Kalau gempeng. Selain Dewa nggak boleh dikasih bicara Sebentar penutup, Gurunda. juga jangan dikasih kesempatan bernegosiasi. Gimana, Dek? Kacau. Sebentar Kacau. Gurunda. Siap. Oh, Apa wait, itu? wait. 5 minutes. 5 detik. Tar dulu. Masya Allah. Yang kemarin yang saya info ke Gurunda, Siap 86. Mata Depok. Lanjut lagi apa? Dia transfer lagi barusan 1 juta rupiah. Iya. Saya forward Info ke dari- Gurunda ya. Udah di Bang Sidik udah barusan. Bang Sidik bilang jangan infokan ke siapa-siapa kalau aku nyumbang 1 juta. Oh, Ban Sidik juga. Oke. Ini atas nama Caca. Ini beliau ada di bawah. Terima kasih ya, Uhti ya, Udah Uhti nggak Caca. boleh diceritain, malah diceritain gimana sih kau? Saya Yes, saya tidak sengaja nyebut namanya. Inisial aja ya, Bang. Iya, Sidik gitu. Inisial Sidik. Udah dibilang. Jangan ngomong rahasia sama Gurunda. Beliau transfer lagi kemarin kan pertama tuh. Nah, sekarang yang kedua. Oke. Maghrib dulu ya. Iya, siap Gurunda. Baik, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Agak sih host kurang cerdas. Kurang cerdas kenapa? Aku siap dulu ya, aku pamit dulu.
Terima kasih buat semuanya. Andi Selebek Channel akan off dulu menjelang jam 5 lewat juga nih. Persiapan mau berangkat nanti malam kita ketemu di Zoom. Saya akan Di Sherlock bang, Sherlock bang. Dewa Di mana Bang Andi? Di Bangka mana? Bang, Jalan Bangka, Kemang. Alah, Bangka, cewek nanti. Iya, nanti kamu merapat, nanti saya Sherlock. Gas. Sherlock bang, Dewa merapat. Enggak usah, enggak mungkin, udah enggak usah Merapat, percuma. Dewa. Enggak usah, enggak perlu jangan. Insya Allah. Jangan. Enggak. Gua enggak apaan, enggak. 2 kali. OTW. Jadi nanti malam itu di Zoom disiarkan di Andi Selebes Channel, di Zulkifli M. Abbas. Salam Akal Sehat Official. Tapi kalau Andi Selebes Channel enggak live ya silakan di channel lain di Zulkifli M. Abbas. Kami akan selingi juga nanti di sana ya teman-teman. Karena Zulkifli M. Abbas itu ya sama aja lah Andi Selebes Channel juga. Gitu ya teman-teman ya. Silakan nanti jangan lupa menyimak bagaimana sih statement para debater zaman dulu gitu ya. Ya Anda tentu tahu bagaimana Ustadz Munsir Situmorang. Beliau adalah seorang mualaf. Ya, bagaimana Ustadz Kai beliau adalah seorang mualaf memberikan statement menjadi edukasi buat kita semua. Alhamdulillah beliau sudah sembuh dari sakit. Ustadz Munsir memang sempat mengalami sakit. Beliau ada di Bekasi gitu. Tapi tetap kami koordinasi sama beliau. Sehat selalu Pak Ustadz. Kedepannya kita lebih baik lagi. Ustadz Oyawaloni juga kami hubungi. Beliau lagi sibuk. Mudah-mudahan bisa bergabung di next waktu gitu ya. Terima kasih buat semuanya. Andi Selebes Channel tutup dulu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Woi dibalas salamnya. Woi diam aja. Udah dibalas itu. Sherlock bang, bentar bang. Insya Allah nanti Dewa merapat ke sana. Sebenarnya ya, Ikhwan Fillah ya, untuk pembangunan masjid ini, Bang Juma itu mampu. Dewa yakin, Bang Juma mampu. Tetapi Bang Juma ini ingin berbagi pahala kepada Ikhwan Fillah yang ada di sini semua. Karena kita tahulah siapa itu Bang Juma, ya kan? Tapi Bang Juma tidak mau egois di situ. Kalau masalah kebaikan gak usah diomong lah. Bang Juma itu seperti apa baiknya. Bahkan beliau pun sering memperhatikan Dewa gitu kan. Alhamdulillah. Sidakohnya dia bukan hanya ke umat muslim, tetapi ke tetangga sebelah pun beliau selalu bersikap baik. Itulah Bang Juma, sosok Bang Juma. Jangan dengerin akhirnya ya. Nggak, benar ini mah benar. Jangankan sesama manusia, bahkan belut listrik aja. Kemarin listriknya mati, dibeliin token sama Bang Juma. Kan bener kan? Luar biasa Bang Juma. Kan rada-rada ini kasihan emang. Tapi emang bener Ikhwan Fillah ya. Kan Bang Juma di rumah punya belut listrik. Kemarin listriknya sempat habis. Dibeliin token di Indomaret itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Yang konon katanya umat muslim itu ketika nanti meninggal nanti pengen dong kalau misalkan kita wafat itu seperti tidur di kasur empuk. Silahkan sumbangkan yang namanya kasur, sumbangkan yang namanya spring bed ke panti asuhan. Konon katanya umat muslim pengen yang namanya kita itu meninggal dalam keadaan dingin, sejuk. Silakan sumbangkan AC kepada panti jompo. Jangan kayak Rasid nyumbang ke panti pijit. Jangan ya. Iwan bilang nggak boleh. Ya. Kecuali kalau ngajak-ngajak Dewa, boleh itu. Silakan. Tap-tap layar guys, tap-tap layar yang di bawah ya. Tap-tap layar. Susah banget ngerungkatin ya. Tap-tap layar guys. Guys, tap-tap layar ya guys ya. Jangan lupa. Takut rungkat nih sama Dewa nih.
Di mana ada janda pirang? Kang Aan di mana? Ayo, samperin Pak Dewa. Aduh, ada tuh jualan es krim. Tutup dulu Dewa ya. Iwan Pilah, jangan lupa salam 3 rakaat maghrib ya. Sebentar lagi maghrib, siap-siap untuk melaksanakan yang namanya sholat maghrib ya. Tidak boleh kita ngaku umat muslim. Iwan Villa yang kita udah sholat maghrib atau yang belum sholat maghrib, izin yang masih standby di layar, tap layar ya guys. Host juga mau pamit sebentar, mau pipis. Belum waktunya, maghrib belum waktunya kalau bagian barat belum. Doang. Oh iya, mau pipis. Silakan. Jangan lupa OB. Cek. Ya. Gimana Bang Andi? Bang Andi tolong nanti di ini ya, di Sherlock ya. Iya. Aku Sherlock. Nanti insya Allah Dewa meluncur. Jalan Bangka deket kok itu. Cuma hari ini tanggal berapa sih? Kemarin tanggal berapa kemarin? Kemarin aku juga lupa. Nah itu Hari ini Bang Andi pasti nggak nanya sekarang tanggal berapa? Dewa nanya kemarin tanggal berapa? Tanggal kemarinnya juga nggak paham saya. Jadi makanya ini bingung saya nih. Aduh, badan saya kok jadi gemuk. Baju saya kok kecil-kecil semua ya. Duh. Besok tanggal berapa tuh? Wih, berat badan saya naik nih, gila bener nih. Aduh, olahraga nih. Hindari makan malam aja Bang Andi. Hindari makan malam. Dan untuk masalah berat ini ya, berat badan, ini serius nih ya, Iwan Pilah ya, serius nih ya. Kalau kita ingin memiliki badan yang indah, badan yang indah, kita tidak perlu yang namanya fitness, tidak perlu yang namanya olahraga, cukup kita berbagi kepada sesama. Mikum Dewa, makan serabi Ya. mau gak serabi? Serabi itu apa? Serabi bewok. Serabi bewok? Nggak ngerti itu apa tuh, belum pernah. Nanti di SMS. Boleh. Oh ini Pak Aan ya? Pak Aan ya? Yoi. Oh iya Allah, Pak Aan kemana aja Pak Aan? Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Masih suka makan kupat nasi, Pak Aan? Masih. Ini ngawal Bang Andi. Lumayan dapat bayaran lah ya. 300.000 lumayan. Ngawal-ngawal aja. Insya Allah nanti merapat Bang. Dewa insya Allah siap. nanti merapat ke sana. Yuk, assalamualaikum. Enggak usah, sumpah demi Allah enggak usah. Jangan. Ngomong doang. Jangan, Dewa, biarin. Enggak perlu. Ini nanti gua video call aja ya, Dewa ya. Kali ini gua nggak berharap kedatangan lu. Setiap gue jalan itu pengawalnya 2 loh. Siap. Julius udah standby? OTW dia. Oma cewek nanti boleh Gurunda? Aba Deng? Oh, deket ya? Iya deket banget dari rumah itu. Kemang. Jalan kaki juga ya lah. 30 menit. Bangka lah, deket. Enggak, kenapa Dewa tidak mau datang? Karena tahulah posisi Dewa itu siapa, ya kan? Jadi paham di situ. Oh iya jelas. Kecuali jelas. Kalau ada yang ngongkosin Dewa di DM, Dewa meluncur nanti ke sana. Jangan berisik Dewa, kalau datang berisik, biarin bodo amat, nggak penting. Kemarin dikasih uang sama Kian Santang tuh buat Grab. Dewa nggak datang, lumayan buat beli rokok udah lewat 500.000. Tuh kan, dengar kan? Ini hari ganjil lagi, jadi ganjil mobilnya genap. Pas maghrib berangkatnya, pas maghrib banget. Jam berapa sih, Abang? Habis maghrib jalan ini kita. Oke, habis maghrib jalan. Kalau naik kereta di stasiun apa yang deket tuh, Bang Andi? Di kereta dari Bogor itu di mana ya? Yang dekat nggak ada, dengan jauh posisi. semua Bang Andi. Nggak usah dikasih tahu Bang Andi, jauh, semuanya jauh, nggak ada. Jauh. Lenteng Agung, Pasar Minggu, apalagi Manggarai, jauh. Biayanya berat. Pasar Minggu paling ya. Pasar Minggu sama jauhnya. Iya. Oh, emang iya, jauh Bang. Iya emang jauh. Udahlah, nggak usah lah Bang. Ini tolong dong ya, Iwan Pilah yang ada di sini. Ada yang minta bantuan ke Dewa tadi, seorang santriwati. Dia apa sih naik kereta api. Jangan percaya terakhirnya bodoh amat. Jangan percaya terakhirnya. Ntar dulu sebentar ya. Terima kasih ya untuk Pak Suyudi.
Ibu Retni Widya Stuti 1 juta rupiah. Terima kasih, semoga menjadi amal jariah. Terima kasih atas atensinya. Semoga dilancarkan segala urusannya, bertambah rezekinya. Amin. Terima kasih. Udah saya forward ke bendahara. Iya, iya. Alhamdulillah hari ini lumayan. Alhamdulillah ya. Kalau ada yang mau nitip ke Dewa boleh, Bang Andi, tolong. Oke, sedikit Atau Pak ada yang Dewa. nitip ke Dewa. Untuk teman-teman yang butuh itu apa yang Mbak Caca tadi yang ngirim itu ke Gurunda udah 2 kali beliau. Kalau mau silakan itu ya ada di atas yang 200 itu silakan diklik terus di follow ya guys. Kalau mau lihat-lihat ini, lihat-lihat baju gamis. Ntar dulu. Nggak ngerti gua. Ya, Ada pokoknya gitu yang lah. ngomong nih, kalau Baju Bang Dewa perempuan. katanya naik kereta, turunnya di Pasar Minggu, naik angkot ke Mampang Perapatan, sampai di Mampang nyopet dulu baru pulang, katanya gitu. Kurang ajar. Wah, nambah-nambah ayat nih nggak boleh ini. Nambah ayat ini. Nggak benar ini. Ini siapa yang ngomong kayak gini, ntar gue bacain namanya nih. Namanya Baverly Yong 81. Nggak bener ini. Masa suruh nyopet di Mampang, ada aja. Itu nambah-nambah ayat kalau gitu. Gimana sih? Nggak ada. Kagak, lu baca aja di bawah, Pak. Nggak bener. Gua habis. Ya Iwan bilang apa? kalau ada yang mau nyumbang ke Dewa ya. Ini handphone jatuh kena lakban. Dewa minta dibeliin lakbannya ya. Aduh, ini nggak kebeli lakban juga, ya Allah ya Robi. Handphonenya nggak usah. Wallahi handphone nggak usah. Lakbannya aja. Dewa minta lakbannya. Yang Biar warna nggak putih. copot gitu ya. Iya, yang warna putih. Beneran sih Bang Andi nggak bohong Dewa ini. Gua habis beli casan, harganya hampir 300.000. Begitu gua pakai 4 jam baru full. Oh, berarti itu optimal. Casannya optimal. Gila. Bagus. Makanya beli handphone kayak Dewa ini. Ini nggak perlu dicas, tapi dijemur. Dijemur di genteng, baterai langsung penuh. Itu bukan ayat sisipan, Wak. Itu bener itu. Original teks. Kimbe, mana Julius sebelum nyampe lu? Cebi, kok diem aja Cebi? Ya aku gimana mau ngomong, bapak-bapaknya kayak di pasar riweh. Ada Cebi. Gimana, Bi? Gimana kabar di sini? Alhamdulillah kabar Dewa baik. Lanjut. Oh, aman ya gitu. Jadi terus proyek kita gimana, Bi, ke depannya? Alhamdulillah kalau direstui. Gue lagi nyiapin liriknya buat Bang Handi, buat Bang Sidik. Masya Allah. Ya. Waalaikumsalam Bramuzera. Jangan sampai ada ayat sisipan ya, jangan. La ilaha illallah, dari tadi gua ngomong nggak ada yang denger ternyata. Astagfirullahaladzim. Coba Cebi liriknya di WA-in ke gua. Nanti gua iniin arasemennya. Merobek dompetku. Tinggal setengah lagi. Wih, Cebi ternyata doyannya setengah-setengah ya. Luar biasa. Refnya udah. Ada. Rapnya itu nenekmu kiper gagak berani. Gitu. Cebi ini seneng setengah-setengah rupanya ini. Nggak seneng yang full ya. Lagu lu perak, Wak. Kayak peraknya beras kantor itu loh yang sudah kutuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Black Dove. Sehat ya. Iwan Pila, jangan lupa sholat maghrib. Ya, sholat maghrib sebentar lagi. Salam 3 rakaat dari kami. Dari kami semua di sini. Bagi yang belum mandi silakan mandi. Tumben gue live tadi sore kok penontonnya nggak cuma 200. Pada sibuk kali ya sore-sore ya live ya. Kayaknya udah bosen kali sama Bang Andi. Enggak, kalau malam banyak, kalau sore memang pada gawe. Netizen saya kan ini semua nih orang sibuk. Iya. Ada netizen saya mau beliin tanah, Wak. Mana kuburan? 2 pengki. Tahu aja lu.
Kalau kemarin ada yang nyumbang buat masjid, bener itu. Tanahnya panjangnya sampai berapa sih? Sampai 3 hektar. 3 hektar itu besar. Cuma lebarnya 1,5 meter. Ini yang repot. Mau dibikinnya gimana? Gang itu, gang orang, Bang Andi, 1,5 meter. Cebi, kok diam aja sih Cebi? Biasanya ajrut-ajrutan. Di sini udah jam 17.30. Sebentar lagi sholat maghrib. Dewa sendiri mau mandi dulu. Terima kasih banyak ya kepada semuanya, kepada Iwan Pila. Memang ada 30 menit lagi sih. Tapi ya sudahlah, nanti insya Allah Dewa masuk lagi ke sini. Terima kasih atas perhatiannya semua. Mohon maaf atas segala ini ya. Ada siapa tahu ada ucapan Dewa yang tidak bagus. Dewa minta dimaafkan. Kalau itu ada kebenaran, itu datang dari Allah. Kalau ada kesalahan, itu datang dari Bang Handi. Terima kasih banyak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lu sampai mana lu? Sampai mana? Buset dah. Ya udah deh. Yuk. Baru jalan dia. Ya udah mah. Ya kalau teman-teman, kalau si kiamat itu menghujat nggak usah didengerin, tinggalin aja gitu. Kalau tampil di beranda ditolak aja gitu, jadi nggak tampil lagi gitu. Ya himbau kepada teman-teman yang lain, jangan berjamaah lah sama dia, orang kayak gitu nggak ada gunanya gitu. Oke, buat Iwan Villa yang ada di bawah, coba diketik daerah dari mana aja. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Andi, saya join ke Bangka ya, boleh hubungi HP saya aja, silakan join. Arab Saudi, Bogor, Aceh, Lamongan, Jawa Ya, Timur. acara nanti live di YouTube. Oh, si Drap, si Denden Rapang. Mana tuh si Drap? Rapang. Apa ya pangkel jene? Apa lagi ke sana ya? Baranti, Tandru Tedong, Alakuang, mana lagi ya? Jakut, Tanjung Priuk, mantap. Wakatobi hadir. Oh, baru. Morowali. Kuala Mana Lumpur, baru? Malaysia. Ada baru tuh barusan. Bangka Belitung. Oh, Parepare. Vir baru. Barunya di mana? Parepare di Cilegon, mana? Si Tanjung Karawang. Kampung. Parepare di mana tuh? Parawe Pak. Pak Desugi ada di bawah. Rio hadir, naikkan dia. Cek. Kendari, Bekasi, Kupang. Wah, ada dari Israel nih. Enggak, Tambun. belum ada. Bes suara saya ada bes. Cek. Ada. Oh, oke. Pak Rijal Pindrang, Singapura. Taiwan. Pak Kokom Taiwan. Bone, Pasuruan. Bone, Pasuruan, Mandar, aduh, Lombok. Oh, Cempaka Putih. Memang ada perumahan Cempaka Putih di Parepare di mana itu? Oh, Ibu Ida di Bali. Masya Allah, Ibu Ida sehat-sehat selalu, Ibu Ida. Surabaya Perumahan hadir. Cempaka Putih di Parepare mana? Dari mana? Kilometer 7 apa gimana? Sumatera. Apa tipe C? Kota Sorong, Cirebon, Pekanbaru, Betawi, Cengkareng, Bantar Gebang, Bekasi, Pindrang, Daeng semua, Malang, Ya. Jatim, Ya salam, lagu saya udah mau selesai kan? Surabaya, Sumatera.
Sengkang, oh Sengkang. Cibaduyut, Bandung, Cilengsi, Bogor. Dekat Rutan. Oh. Sumut, Surabaya kilometer 26. Oh, Probolinggo, Ternate, Segere, Pangkep. Oh, Segere itu Pangkep tuh. Si kampung. Iya. Si kampung ya. Saya orang Bugis Pinggang. Aceh, Kota Sorong, Papua, mantap. Lampung, Madura. Terima kasih. Gue lagi di ini Sulawesi Bang Tenggara. Andi, lagi di Wow. warung, lagi apa? Lagi di ini nggak ada celana Ada yang panjang dari lagi. Solo enggak tuh? Ya, ada tadi. Ya salam, itu lagu udah mau selesai kan? Udah dong, setengah lagi. Oh. Nya si Debi nggak tahu dia bikin aransemen, dia nggak bisanya bikin lirik apa lo? Lu percaya nggak? Aku ada Aku liriknya janji, doang. Bes lu cemburu nggak? Tak besok lusa kan ada yang pulang ke Indonesia. Laptop baru yang gamer harganya yang 20 juta loh. Wih, Cemburu nggak lu? Nggak lah ya. banget, banget. Mantap itu. Rezeki Bang Sidik dari mana? Dari Makassar. Dari tadi. Karena memang aku butuh itu. Biar aku kemana-mana bawa laptop bisa live. Kok begini kan nggak bisa live gua. Nih, Masa PC dibawa-bawa? insya Allah target saya mau beli HP ini Bang Handi. Nanti insya Allah bulan Waktu cemburu. 2 bulan yang lalu, 2 bulan ke depan lah insya Allah. Kita lihat dulu ininya, insya Allah nanti proyeknya tembus. Ini saya udah ini nih. Pokoknya kalau HP ini saya pakai nanti, Bang Zuma 3 hari berturut-turut standby di sini, mau 2 juta penonton juga bakal ini. Ternate. Rata-rata Makassar, Masya Allah. Ternate hadir, Kupang hadir. Hadir Kupang. Apa ini? Oh, aku mau bawa ini loh. Tangerang hadir. Nih Bang Andi. Ini HP-nya Bang Andi. Ntar kalau gue beli tuh RAM-nya 16 giga. Yang gue butuhkan apanya? Tuh, baterainya 6000 mAh, guys. Gile. Harganya, guys, kampret, guys. 13 juta. Kayak ini yang Ngapain beli kayak gitu? Mending lu beli laptop. Ini bisa saya bawa apa? Nanti kalau saya ke Kemang, kalau saya pakai laptop rungkat. Ayo. Ya enggak lah, laptop kan bisa mandiri pakai sambung ke HP. Berlebihan. Iya sama aja tuh Bang. Mending sekalian aja. Piye? Kalau laptop itu nanti gunanya ada, lu bisa bikin channel apa segala macam. Enggak. Belum ini saya bikin begitu. Yang penting fasilitasin aja dulu ini. Buat Iblis. Mana tadi tuh lope-lopenya? Udah ada HP baterainya 20.000 mAh. Berapa baterainya? Udah. HP 3 jutaan banyak, 6.000 mAh Bang. Oh, bukan masalah itunya. Saya ngelihat HP apa namanya, Bro? Bukan masalah itunya. 3 jutaan banyak 6.000. Ini gimana sih, Pak? Lu muka lu bersih banget lu. Pakai filter. Seperti yang Bang Handi sering lihat. Muka lu kalau aslinya buset dah. Kusut begitu kayak ini, kusut kayak baterai mati. Harus dijemur dulu. Zaman dulu kan dijemur dulu, hidup lagi tuh zaman dulu. Ingat nggak di kampung tuh? Ini yang nanya mereknya itu Red Magic, guys. HP gaming Red Magic. Pakai batu baja aja, Bes, tak perlu baterai. Red Magic. Kalau yang RAM-nya 16 terus
Storage-nya, kalau storage-nya yang berapa ya? Storage-nya yang 200 apa 500 gitu, itu harganya 23 juta. Ya 22 juta. Bis Buset. bukan mulus, lehernya loreng. Lehernya loreng katanya. Belang-belang dia, Duh, orangnya duh. belang-belang. Prosesor apa nih? Bang Sidik on cam nggak bisa. Bahaya kalau saya on cam tuh. Kira HP-nya. Sidik on cam dong, aku kan belum pernah. Udah pernah lu. Gimana sih? Alah. Udah Kalau pernah ini gua on cam. apa? Gimana sih? Kalau yang 8 apa yang 12 GB apa yang RAM-nya 12, insya Allah nanti Bang belinya Sidik. 12. Ini Harganya ini Wahyu ini 16. udah berapa kali lihat saya on cam kok gimana sih? Infinix gue 6000 mAh bes. RAM 6, Bang Narzi. 8 juga cukup. Cuman 3 jutaan. Apa mereknya, Bang? Jazakallah. Mereknya itu kalau nggak salah, kalau nggak Iseki Yanmar. Nah tuh kan, Bang Sidik ganteng loh. Alhamdulillah, masya Allah. Marwoto open cam. Wah itu tadi Bang Andi open cam gimana? Maybe is measured. Apa lagi saya nggak tahu bahasa Inggris. Kalau SMP saya lari-lari bahasa Inggris. Kalau aku tuh open cam tuh nggak pakai filter, bro. Karena memang gua nggak ngerti yang mana sih kalau filter itu yang mana. Yang anu Bang, ada aplikasinya itu. On cam Bang Sidik udah berapa kali saya on cam. Baru Bang Sidik pakai cadar. yang efek ya? Open Bismillah efek. kepurung. Woi, open efek terus. Open efek lihat di situ ada yang apa nama? Apa? Penghalus wajah gitu kan ada di bawahnya itu. Nggak ada. Oh nggak ada. Gambar cewek doang. Oh, biasa ada. Bang Sidik itu. Infinix 5000, yang 10 no 5000. 5000 mAh. Belum tahu saya. Wah. Dengar aja suara saya gitu loh. Kan ketahuan. Suara saya gimana muka saya. Bukan di aplikasi. Yang 6000 itu yang harga 3 jutaan, yang 6000 mAh itu iQOO. Sidik on cam saya. Maaf. Bang Handi. Coba Bang Handi on cam pasti paling ganteng. Oh iya dong. Prof Handi udah berapa kali? Coba cek IQ Bang. Bang Handi ada. Iya benar iQOO. Saya juga udah ini. Ya kalau semuanya masih ini sih. Dari suara aja udah tahu orangnya pasti. Woi, gila. Ngeri. Bentar ini kan gak ada gurunda, ini kan lagi sholat. Nanti kalau ada gurunda saya nggak bisa ngomong. Bang Sidik mirip Bang Haji. Wah, kok Bang Haji Romo Irama sih saya. Di atas 20 lu mending beli iPhone sekalian deh, Bes. Ngapain iPhone? Kenapa sih pada demen iPhone? Heran. Lu aja tuh sama Asidik tuh cocok lu berdua. Demen banget sama iPhone. Mau tanya Bang Sidik, pengen mualaf keburu meninggal. Ini bukan masalah demen atau kagaknya, Bes. Tapi dikubur ala Cina. Tapi cepet panas. Muka kayak Yesus. Wih, parah nih muka Tadi kayak ada Yesus. yang fitnah saya loh. Kamu udah pantasan Benyamin. dikira saya ini mualaf. Mirip Benyamin, astagfirullah. Wah, benar itu orang itu. Kenapa? Iya. iPhone coba. Bang Sidik. Bang Zuma salam dari Bang Batet. iPhone, Bang Sidik buka cam dong. Wah udah, jangan rahasia saya. Wah bahaya kalau saya buka cam nih, ditangkap saya. Ini dong, Bang Sidik. ini dong. Kenapa tak mainkan senjata lagi? Cst, main senyap, Bung, bro. Mantap. Ini Kalau ini banyak Bang Andi itu ngirim-ngirim ini mulu. Tampilkan HP Android Bang Sidik. Ngirim-ngirim mawar mulu. Itu target gue di atas guys. Padahal cuma satu loh. Nggak ada yang bisa mencapai target dari kemarin. Kesian banget gua. Padahal cuma satu. Dokunya Mela bisa. Orang-orang targetnya ratusan sampai ribuan mencapai loh. Ada yang Gua nanya cuman di bawah, satu. apa hukumnya menyalipkan host? Hukumnya halal. Mungkin Bang Sidik onkin kena Bennett. Jangkrik loh. Bahaya. Kok saya mungkin kena Bennett. Ini apa? Vivo iQOO Z7X 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat dimanapun sahabat berada, tempat kita baru pukul 18:44. Saya mohon izin untuk kemudian kita tutup konten kita ya, dikarenakan karena sudah tidak ada lagi oten di Komal Saudara Ibes.
Kita mencoba untuk mencari di mana perginya Oten, kesanalah kita akan berkumpul. Lalu kemudian saya ingatkan pukul 9 waktu Makassar sebentar malam kita akan live ya, live kembali menyiarkan secara langsung materi-materi apologet, di mana kebetulan saya salah satu narasumber di kegiatan teman-teman kita. Ada komunitas, ada 3 komunitas yang bergabung di sana untuk melaksanakan kegiatan ini, dan salah satu pemateri Ustaz Kainama dan juga Bang Suma. Kiranya teman-teman bisa menyimak ya sebentar malam pukul 9 sebentar lagi ya. Ya, kita rehat dulu sejenak sambil baca-baca Quran dan sedikit belajar. Oke, terima kasih atas kebersamaan sahabatku semua. Kiranya apa yang disajikan ya bisa menjadi ilmu bagi kita, dan apa yang kami uraikan itu bisa diterima dengan baik, menjadi dasar pijakan, dan keberadaan saudara-saudara, sahabat-sahabat menjadi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian, subhanakallahumma wabihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang ROJ Al Mujahidin, betul itu Bang. Tapi Ibes nggak tahu gimana. Dulu suruh Mujahidin. Posisi mana terakhir? Sulit untuk Masih di tol. gondrongnya itu loh. Lah ini di mana suara ada